Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Perbawati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 21 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Anisia Sari Rahayu. Mari kita mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Terima kasih Bu Anisia atas kehadirannya. Pada kesempatan siang hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi. Ini merupakan rangkaian dari supervisi akademik, Bu. Tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita juga melaksanakan proses pra-observasi, karena supaya Ibu sebagai orang yang diobservasi bisa mempersiapkan diri apa saja yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Bisa saya berikan beberapa pertanyaan Bu untuk sebelum kita memulai ini ya. Ibu, yang pertama saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti pada saat proses pembelajaran dalam kelas. Iya, baik Bu. Yang pertama sebelumnya saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan dulu ya Bu. Ya. Jadi saya menggunakan materi teks prosedur Bu untuk kelas 11. Nah rencananya tujuan pembelajarannya yang pertama itu membuat kerangka dari teks prosedur, kemudian dari kerangka tersebut dikembangkan menjadi paragraf utuh, kemudian dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin Ibu sampaikan nanti di dalam kelas, yaitu membuat teks prosedur serta penggunaannya dengan baik dan benar. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira model pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan nanti? Kalau model pembelajaran sepertinya saya akan menggunakan project based learning Bu. Jadi dalam menyusun kerangka serta dikembangkan menjadi teks utuh dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, itu anak-anak nanti akan membuat satu project Bu. Baik. Tadi saya sudah tahu tujuannya dan model pembelajarannya. Kira-kira area apa yang ingin Ibu ingin Ibu capai nih pengembangannya dalam nanti tahapan pembelajaran di kelas Ibu? Iya, kalau untuk strategi atau area dari pengembangannya? Iya, pengembangannya saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang tentunya diintegrasikan berdasarkan untuk pengetahuan tentunya untuk pengetahuan juga keterampilan. Jadi nanti area yang ingin dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan, dan juga Ibu akan menonjolkan dari pembelajaran berdiferensiasinya. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Tadi ada pengetahuan, keterampilan, lalu Ibu juga akan sedikit memasukkan pembelajaran berdiferensiasinya. Tadi kita juga sudah tahu, strategi pembelajarannya dan metode pembelajarannya kira-kira seperti apa Bu? Rencananya kalau metode saya menggunakan metode diskusi Bu, karena nantinya dalam satu kelas saya akan membagi ke beberapa kelompok yang nantinya akan menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang baik dan benar. Jadi pastinya dengan diskusi Bu. Jadi metode yang akan diterapkan nanti adalah melalui proses diskusi. Betul. Sehingga anak bisa menghasilkan sebuah proyek seperti itu ya Bu ya, kira-kira. Nah, tadi sudah bagus sekali tuh ya Bu rencananya bahwa Ibu akan menggunakan model project based learning, lalu juga akan menerapkan metode diskusi. Nah, rencananya kira-kira media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti apa? Nantinya media itu saya akan menugaskan peserta didik untuk membuat
teks prosedur itu seperti penampilannya seperti poster Oh, gitu, Bu. baik. Jadi mereka dalam satu kelompok menyusun satu buah teks prosedur menggunakan kertas karton, juga kertas-kertas warna itu, Bu. Nah, nanti dihias, diselaraskan sebagaimana mestinya gitu, di kelompoknya divariatifkan, kemudian dirancang bersama seperti itu, Bu. Kemudian saya menyiapkan satu LKPD yang nantinya akan mereka jawab sendiri berdasarkan teks prosedur yang telah kelompoknya susun. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali rencananya Ibu. Nah, kira-kira nih tadi sudah menyusun akan menggunakan LKPD, media pembelajarannya juga sangat menarik, nanti akan menggunakan poster dan modelnya project based learning. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses observasi kita nanti? Rencananya saya di kelas 11 MIPA 3, Bu. Itu ada di hari Kamis di jam ke-6 atau jam ke-7. Oh, baik. Jadi nanti hari Kamis di kelas 11 MIPA 3 di jam 6 ke 7 saya akan berkunjung ya Bu ke kelas Ibu ya. Nanti saya akan melaksanakan proses supervisi kelasnya untuk observasi ya. Baik. Nah, nanti Bu setelah kita selesai melaksanakan observasi, saya juga mungkin akan minta kesediaan Ibu untuk melaksanakan pasca observasi. Nanti kita akan evaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu. Baik, seperti Bu. itu. Iya. Nah, sebelum saya akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini? Nah, sebetulnya saya masih mau menyimpulkan, Bu. Jadi gambaran media apa yang nantinya saya akan gunakan, kemudian saya mulai persiapkan dari sekarang. Kira-kira itu sih, Bu, gambaran yang nantinya saya akan lakukan untuk Baik, Bu Anisia, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang nih dengan saya sebelum kita melaksanakan observasi di dalam kelas. Ya, kita akan ketemu di hari Kamis jam ke-6 ke 7. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Oke, semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba kita ulas kembali materi kita sedikit. Struktur dalam teks prosedur. Nah, itu yang pertama ada apa saja? Struktur teks prosedur yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum diikuti yang kedua langkah-langkah, yang ketiga kesimpulan atau penegasan. Nah, sementara kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama ada apa saja kemarin? Menggunakan kalimat imperatif. Apa artinya imperatif? Perintah. Ya, kalimat perintah. Yang kedua, Persuasif. betul. Persuasif artinya apa? Kalimat Ajakan. kalimat ajakan.
mengerjakan. Yang ketiga, deklaratif. Apa artinya deklaratif? Ya, kalimat yang mengandung informasi. Nah, selanjutnya apa lagi? Teknis, kata kerja teknis. Contohnya seperti apa kata teknis? Mengupas, ya. Nah, bahkan sudah dipersiapkan ya. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Yuk, langsung menyesuaikan kelompoknya. Ayo, kelompok satu di mana? Duduknya yang rapi, yang bagus. Ya, oke. Sambil kamu membuat teks prosedurnya, diisi juga di situ. Oke, perhatikan dalam pembuatan proyek ini ya, yang Ibu nilai yang pertama adalah kerjasama ya, atau keterampilan kamu dalam bekerja sama atau dalam manajemen waktunya. Kemudian juga kekompakan, kerjasama, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Artinya jangan sampai hanya satu orang saja atau beberapa orang saja yang mengerjakan, tetapi semuanya harus terlibat. Semuanya harus terlibat dalam proses pengerjaan. Nah, silakan diperhatikan dulu LKPD-nya sebelum mulai mengerjakan. Di situ ada tabel untuk nama kelompok dan juga kelasnya. Silakan ditulis sesuai dengan petunjuk teknisnya karena di situ ada petunjuk belajarnya ya. Nah, kemudian ada nomor 1. Pertanyaannya itu ada sebuah gambar dan ada sebuah pertanyaan. Silakan diisi berdasarkan petunjuknya juga. Kemudian yang kedua juga sama ya, silahkan diisi berdasarkan petunjuknya. Nah, yang ketiga ini jangan lupa nanti ketika kamu mengerjakan proyeknya atau membuat teks prosedurnya, nah kamu tulis urutan waktunya. Sekiranya kamu membuat kreativitas atau membuat karya-karyanya, menyusunnya itu dalam waktu berapa menit ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah susunan produknya ya, atau kamu membuat teks prosedur yang di kertas karton tersebut. Nah, yang terakhir nanti adalah presentasi ya, dari masing-masing kelompok nanti akan presentasi, dan yang terakhir nanti kita evaluasi atau kesimpulan bersama. Jelas ya? Sejauh ini ada pertanyaan atau sudah cukup? Ini Berarti ini tuh sampai di sini ya, ada di dia pakai double tip deh. aspek penilaian sikap yang
pasti ada dilihat dari teks prosedur yang sudah kamu buat. Mulai dari pernyataan umumnya sudah sesuai atau belum, ya tahapan-tahapannya sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir simpulannya sudah sesuai atau belum. Nah, kelompok 1 untuk pengerjaannya apakah ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Oke, lanjutkan ya. Ada proyek namanya kelompoknya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil produk teks prosedur yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Oke, silakan. Nah, di sini ada pernyataan umumnya. Banyak hal sederhana yang dapat dilakukan untuk menghias ruangan. Selain untuk mengisi waktu luang, membuat kerajinan tangan juga dapat mengasah kreativitas yang kita punya. Selanjutnya dibaca di kamar. Di sini ada alat dan bahan. Alat-bahannya itu ada juga kertas origami, gunting, sama lem. Terus ada langkah-langkahnya. Langkah pertamanya siapkan alat dan bahan. Langkah keduanya lipat origami membentuk persegi panjang. Lalu dibalik dan lipatlah secara diagonal di keempat sisinya. Nah, contohnya tuh kayak gini. Jadi ini kita tuh tadi bikinnya pakai kreativitas kita sendiri, Bu. Makanya langkah-langkahnya juga dari kita kayak marah gitu. Nah, tadi lupa Bu. Jadi kita tuh bikin teks prosedur cara membuat bunga hias dari kertas. Gitu. Terus di sini juga tadi udah disebutin langkah-langkahnya. Terus ada kesimpulannya. Silakan. Kesimpulannya boleh. Kesimpulannya bagaimana? Sangat mudah bukan dan menarik. Dia sederhana yang hanya memanfaatkan kertas berapa tahun menghiasi ruangan. Kreativitasnya Ilma berjaga. Banyak kan pakai gitu. Ya, jadi ada apa saja ini pengaplikasiannya, berdasarkan apa saja. Dari sini ada bahannya tuh ada kertas origami, gunting, sama lem. Ya, kalau seperti yang terkenal ini, itu pokoknya pertamanya kertasnya dilipat dua, ya. Dilipat dua dari persegi, dilipat dua lagi dari persegi, ya. Lalu dilipat diagonal, dibalik, dilipat diagonal. Cukup ya untuk hari ini. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita akhiri pembelajaran hari ini. Minggu depan ya kita sudah masuk ke materi berikutnya adalah teks eksplanasi ya. Cukup silahkan dipersiapkan, rapihkan bukunya. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum pulang. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pertemuan depan. Hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dan rekan saya Ibu Anisia Sari Rahayu yang telah melaksanakan observasi di hari kemarin. Kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya akan mulai menyapa Bu Anisia. Assalamualaikum Bu Anisia, apa kabar? Salam Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah. Baik, Bu Anisia, kemarin kita sudah melihat tahapan proses pembelajaran di kelas Ibu ya. Betul, Bu. Ya, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang telah Ibu lakukan. Saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan pertanyaan pertama dari saya adalah bagaimana perasaan Ibu nih terkait dengan kemarin jalannya observasi yang sudah kita laksanakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Kalau terkait perasaan, mungkin saya sedikit merasa nervous ya Bu, karena belum terbiasa, jadi timbullah Grogi. perasaan grogi. Baik. Tapi alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan lancar. Iya, Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, dari tadi yang karena observasi kita sudah berjalan lancar, bisa diceritakan kembali Bu, area mana yang Ibu sudah kembangkan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau tahapan tentunya saya rencananya akan lebih mempersiapkan dan membuat perangkat Bu. Kemudian area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan siswa ya Bu. Jadi siswa dapat membuat kerangka dari teks prosedur tersebut, kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasan yang baik. Oke, jadi areanya tadi yang membuat struktur serta penggunaannya ya, penggunaan teks prosedur. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Kalau menurut saya sih sudah berjalan dengan baik Bu, Iya. namun tetap masih ada kekurangan di dalamnya. Oke, nah kalau boleh saya tahu, menurut Ibu kekurangannya apa sih yang mungkin menjadi kendala-kendala yang Ibu rasakan atau Ibu hadapi selama proses pembelajaran kemarin? Kekurangannya sih masih sama Bu dari pembelajaran sebelumnya. Tentunya masih banyak siswa yang tidak ingin terlibat atau kurang antusias Bu Iya. dalam pembelajaran tersebut, seperti diem aja, jadi kurang euforianya kurang gitu sih Bu. Kurang aktif Kurang ya di aktif, kelas ya, betul. seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif lah di dalam kelas ya. Nah, kira-kira bisa Ibu identifikasi nggak kenapa ya mereka terlihat kurang antusias di dalam kelas atau terlihat kurang aktif di dalam kelas Ibu? Mungkin kalau menurut saya sih dalam satu kelompok yang saya bagi anggotanya mungkin terlalu banyak ya Bu ya, sehingga pendekatannya juga kurang sesuai, karena kan walaupun sudah berkelompok tetap karakter anak itu beda-beda ya Bu ya, seperti itu. Jadi gaya belajarnya juga beda, kemudian juga kemampuan visualnya juga berbeda-beda, kinestetik, sehingga anak merasa lebih nyaman menyesuaikan dengan yang teman-teman yang tidak berkelompok gitu, tidak satu kelompok dengan dia gitu mungkin. Karena adanya perbedaan Betul. gaya belajar seperti itu ya Bu ya, Betul. sehingga ada beberapa anak yang terlihat kurang aktif di Iya. dalam kelas. Luar biasa. Jadi rencananya ke depan Ibu pada proses pembelajaran akan seperti apa nih? Menerapkan pembelajaran seperti Insya apa? Allah saya akan memperbaiki dulu Bu yang tadi metode
yang saya lakukan. Kemudian dengan materi baru rencananya saya akan mempersiapkan minggu-minggu ini sih Bu. Metodenya masih sama untuk metode diskusi sih Bu. Diskusi. Jadi tetap saya terapkan. Tapi dengan memperhatikan gaya belajar. Iya, serta pembagian kelompoknya sih Bu. Oh, Mungkin baik. kalau anak yang dirasa lebih cocok dengan teman yang ini akan saya satu padankan. Oh, Gitu. baik. Jadi nanti perencana Bu Anisia ke depan adalah membuat pembelajaran dengan menyesuaikan dengan gaya belajar anak Betul. dan tetap melaksanakan proses diskusi dan anak-anak bisa memilih gaya belajar yang sesuai dengan minat dan profil belajar mereka, seperti itu ya. Baik, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan perubahan dalam materi? Rencananya juga dalam minggu-minggu ke depan ini sih Bu, tidak jauh dari minggu-minggu ini. Setelah selesai. Betul, Ya. akan Oke. saya perbaiki Bu. Mohon Baik. maaf sebelumnya Bu. Tidak, Bu Anisia sudah sangat luar biasa. Saya jadi menantikan perubahan yang ingin Ibu lakukan, yang ingin membuat anak merasa nyaman di dalam kelas, menyesuaikan dengan gaya belajar yang mereka Baik, miliki. Bu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya Bu Anisia. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan untuk pembelajaran Ibu di dalam kelas dapat terrealisasikan Iya, dengan Ibu. baik. Terima kasih banyak waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mega atas bimbingannya. Baik, terima kasih. Baiklah, itu adalah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah selesai dengan dilaksanakannya percakapan pasca observasi. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.